Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyo Intan Putri dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 25. Perkenankanlah saya di sini akan mempresentasikan job sheet portofolio ujian sekolah mata pelajaran sejarah yang sudah saya buat. Oke, jadi di sini saya mengambil tema tentang perkembangan dan dampak iptek pada era globalisasi. Apa sih perkembangan iptek pada era globalisasi itu? Era globalisasi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Kondisi ini tentu semakin memudahkan manusia untuk menjalani aktivitasnya. Selain itu, perkembangan teknologi mendorong manusia untuk selalu berkreasi dan selalu berinovasi. Pada era globalisasi, perkembangan iptek semakin pesat dan berpengaruh terhadap hampir semua bidang di kehidupan manusia. Kemajuan iptek yang dikembangkan manusia mencakup berbagai bidang, terutama pada era globalisasi. Simak pembahasan berikut. Yang pertama, di sini ada informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Teknologi memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi dan menjalin sesamanya. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Beberapa perangkat teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi pada era globalisasi sebagai berikut. Yang pertama di sini ada radio, yang kedua ada televisi, yang ketiga ada satelit, dan yang keempat ada internet. Selanjutnya yang kedua ada transportasi. Pada era globalisasi, mobilitas manusia semakin bergerak cepat. Keadaan tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi transportasi. Kebutuhan manusia terhadap transportasi yang nyaman, cepat, dan aman mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam bidang transportasi. Simak pembahasan berikut ini. Saya memiliki 3 jenis-jenis transportasi yang ada di dunia. Yang pertama, transportasi angkatan darat. Contohnya yaitu ada mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada transportasi angkatan laut. Contohnya ada kapal, jet ski, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada transportasi angkatan udara. Contohnya pesawat, helikopter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, persenjataan. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Belanda berdasarkan keputusan KMB pada tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia mulai menasionalisasikan beberapa perusahaan Belanda. Salah satunya, Leger Produkti Bedrijven yang dinasionalisasi menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu atau disingkat dengan PSM. Simak pembahasan berikut. Saya memiliki 2 contoh persenjataan. Yang pertama ada kapal selam Alburo 405 dan yang kedua ada drone militer Eagle. Selanjutnya di sini saya memiliki materi tentang dampak perkembangan iptek bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positif. Apabila dimanfaatkan secara bijak, perkembangan iptek dapat menimbulkan dampak positif bagi kehidupan manusia. Beberapa dampak positif perkembangan iptek bagi kehidupan manusia sebagai berikut. A. Dampak positif di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ialah meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua menambah wawasan dan pengetahuan, dan yang ketiga munculnya profesi atau lapangan kerja baru. B. Dampak positif di bidang teknologi transportasi. Yang pertama ialah meningkatkan mobilitas sosial, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga sebagai atau menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat. C. Dampak positif di bidang persenjataan. Yang pertama ialah meningkatkan kekuatan militer suatu negara, yang kedua meningkatkan keamanan dalam negeri, dan yang ketiga menantang dan memberi pekerjaan kepada banyak sektor pekerjaan dalam produksi senjata. Selanjutnya di sini ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari perkembangan iptek di Indonesia yaitu menimbulkan turunnya harkat dan martabat, kepercayaan,
dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan pemerintah negara. Simak pembahasan berikut ini, berikut dampak-dampak negatif dari perkembangan era globalisasi. Yang pertama, A. Dampak negatif di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, ialah mempengaruhi pola pikir manusia. Yang kedua, kecenderungan antisosial. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Dan yang keempat, penyebaran virus komputer. B. Dampak negatif di bidang teknologi transportasi. Yang pertama ialah masalah kemacetan di kota-kota besar. Yang kedua, meningkatkan angka kecelakaan. Yang ketiga, pemanasan global. Dan yang keempat, menimbulkan polusi udara. Selanjutnya, C. Dampak negatif di bidang persenjataan. Yang pertama ialah meningkatkan tingkat peredaran senjata. Yang kedua, beresiko senjata digunakan untuk kegiatan negatif. Dan yang ketiga, rusaknya kriminalitas dengan menggunakan senjata modern. Oke, mungkin hanya itu saja materi-materi yang sudah saya buat dan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.